Nah, akhirnya saya berunding dengan saudara-saudara sudah persiapan mau jualan aset, akhirnya terjadinya seperti itu, Gus. Ya. Mungkin Yang terakhir, nggih. katanya ada lurah minta uang itu gimana? Oh ya, gini. Pada waktu rumah saya dieksekusi, itu lurahnya namanya Pak Suprapto. Pak Suprapto. Itu sekarang sudah mantan. Sudah mantan. Nah, minta uang itu ke Pak Hendri Kurniawan, pemenang lelang, itu untuk membiayai orang-orang yang mengeluarkan barang-barang saya di dalam rumah. Gitu. Terus yang bilang saya adalah Pak Suprapto BPD. Jadi dua itu Suprapto semua. Yang satu adalah Suprapto kepala desa, yang satu adalah Suprapto BPD. Ya, Suprapto BPD itu menyampaikan ke saya, Mbah Sarto, Mbah mantan, gitu ke saya. Rumah sampan itu dieksekusi. Pak Prapto Lurah itu minta duit itu 75 juta. Ya, 75 juta, tapi ternyata setelah direalisasikan hanya 10 juta. Yang 65 juta adalah dibawa sendiri, dikantongi sendiri begitu. Kades tadi. Iya, sama Pak Kades. Itu yang bilang itu Pak Suprapto satunya yang BPD tadi, Gus. Ya, gitu. Ya, iya. Ya, sudah. Oke, 1 menit ya, 1 menit sebelum Pak Lili. Saya ngomong undang-undang saja lah ya, ini kan negara undang-undang. Undang-undangnya jelas, tidak boleh ada eksekusi, tidak boleh ada pelelangan, tidak boleh ada apapun selama masih ada pihak yang keberatan. Undang-undangnya bunyinya begitu. Ya ini sangat keberatan kan gitu. Sampai jadi tersangka dan seterusnya. Jadi ini undang-undang sudah dipermainkan ya, diobok-obok tidak karu-karuan. Monggo sekarang yang kedua, Pak Ketum dulu atau Pak Ketum ya, Pak Oktavianus, Ketua Umum Lembaga Pemberantasan Korupsi. Nah, monggo Pak Oktavianus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Jadi gini Pak Gus ya. Ya. Kita diskusi aja ini ya. Ya. Jadi kedatangan saya ke Ponorogo dengan tujuan mendampingi Pak Sartono. Apa tugas mendampingi? Melaporkan tentang kasus yang menimpa beliau, ya. Nah, kalau beliau sudah tunduk dengan hukum yang ada tentang perdata segala macam, kami tunduk juga. Tetapi kasusnya Pak Sartono ini ada juga undang-undang yang menyatakan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau tadi Kasat katanya bilang perbuatan hukum, harus jelas perbuatan ada dua, perbuatan melawan hukum dan perbuatan hukum. Ini mungkin sulit dibedakan kalau tidak paham itu ya. Itu maksud saya. Jadi saya datang dengan Pak Deputi ini mendampingi Pak Sartono melaporkan tentang ada peristiwa melawan hukum di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kejahatan perbankan. Nah itu ya kami sampaikan tadi. Kasat bilang oke, kami terima sepanjang ada bukti alat. Nah ini manusia bagaimana kasatnya? Ini sudah bukti barang diri disita seenaknya. Iya kan? Penjualan lelangan tidak sesuai dengan nilai agunan tidak sesuai dengan ambilan dia. Itu bukti kejahatan. Ini dia tidak paham. Ini perbuatan melawan hukum menurut undang-undang ini. Iya kan? Nah, kami luruskan. Saya hanya minta. Yang saya juga rasa aneh. Kenapa selama ini penyidik-penyidik di Polres kok tidak paham? Padahal sudah ada surat edaran, Pak. Edaran 2004 ya. 2004 ada nota kesepahaman. Kemudian disusul lagi dengan keputusan bersama tiga ini. Ya. Ini ya. Ini ada 2011 ya. Jadi kasus-kasus bank ini harus ada koordinasi Kapolrinya, ya. Bank ini yang jadi masalah ini BI yang ya. Nah, BI sama Kejagung. Ini harus pahami Pak Gus ya. Nah, ini kenapa tidak bisa laksanakan di Polres?
Setelah kami maju masuk ke sana, katanya tidak bisa apa semua. Ini aneh juga penyidiknya. Saya juga pusing mikir mereka gimana. Penegak hukum bagaimana? Iya kan? Di sisi lain masyarakat sudah tunduk, sekalipun itu masa sakiti. Di sisi lain laporan mereka punya hak diatur undang-undang, kok ditolak sana sini. Nah itu satu. Kemudian kalau undang-undang nomor 10 itu sudah ada bukti. Ya, udah berapa yang dihukum pelanggaran kejahatan pemakan dilakukan oleh Pak Lilik saat itu. Pada saat itu beliau masih di lingkaran 1 Paninbank. Pertanyaan saya, apakah Paninbank mau disahutin laporan? Setelah bukan Paninbank tidak usah lagi dibuang aja ini. Ini jadi pusing saya mikir-mikir juga. Di mana? Iya kan? Jujur ya Pak, saya enggak paham. Pak Lilik dulu mengajukan laporan ke polisi dan sudah ada sudah dihukum Pak. Tapi saat itu saya melihat ke sebelah ini Pak Lilik masih di Paninbank. Sekarang sudah